Coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan syiah. 5 aja. Ustaz ini dari tadi 5 aja. Beza kita dengan ahli sunnah dengan syiah 5. 1. Syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila mati, bila meninggal. 12. Jawaban kami, Syiah Imamiyah pada hakikatnya tidaklah menjadikan imamah ke dalam usuluddin atau pokok agama, namun hanya menjadikannya sebagai usul mazhab atau pokok mazhab, yang mana jika seseorang tidak meyakininya, maka dia telah keluar dari mazhab, yaitu keluar dari mazhab Imamiyah, bukan keluar dari agama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama representatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan satu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana yang telah saya janji kemarin menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Pak Joko bertanya, "Ya Ustaz, bagaimana baru saja kita mendengar video ini? Di antara kedua pihak ini yang mana yang benar, Ustaz?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko bertanya, di antara kedua pihak ini yang benar ini yang mana? Saya akan jelas sedikit. Ini sebagaimana kedua ustaz ini menerangkan. Pertama, UAS mengatakan perbedaan antara Syiah itu ada 5 itu perbedaannya antara Syiah dengan ahli sunnah. Katanya salah satu orang Syiah ini percaya dengan imam 12. Ini perbedaannya. Kalau kita orang yang Sunni tidak percaya katanya. Berarti gitu artinya. Kalau orang Syiah ini percaya dengan imam 12. Ini letak perbedaan kita dengan Syiah. Kalau menurut keterangan dari Ustaz Abdul Somad ini. Untuk di sini saya tak bosan-bosan memberi nasihat. Kalau kita belum jelas permasalahan, jangan kita jawab dulu apapun pertanyaan ya. Ini kata Pak Abdul Somad itu mengatakan bahwa beda kita dengan Syiah itu ada 5. Tandanya salah satu orang-orang Syiah itu percaya pada imam 12. Jadi kalau itu saya juga tak setuju. Jadi kalau orang-orang Syiah percaya dengan imam 12, kita tak percaya artinya dengan imam 12. Itu bahaya itu. Jadi imam 12 itu bukan milik orang Syiah, milik orang Islam. Jadi kalau kita tak percaya, berarti kita tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan Al-Quran. Jadi apakah orang Syiah saja yang percaya Al-Quran? Apa orang Syiah saja yang percaya Rasul? Tak boleh gitu. Bukan orang Syiah saja yang percaya dengan Allah, bukan orang Syiah saja yang percaya Rasul, bukan orang Syiah saja yang percaya Ahlul Bait. Kita lihat apa jawaban Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 12, firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akadzallahu missaqa bani Israil wa ba'asna minhum musnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa akhraltumullahu qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 imam dari di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sesungguhnya jika kamu melaksanakan solat
dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan pasti akan aku masukkan kamu ke dalam surga, mengalir air di bawah sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang ingkar antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau kita tidak percaya pula dengan iman 12, kita pula yang sesat. Selama ini kita katakan orang Syiah sesat kerana dia beriman pada imam 12. Jadi kita pula kena takut dikata orang Syiah kita tak percaya pada imam 12, berarti kita menentang Allah di dalam surat Maidah ayat 12. Ini selama ini saya berkali-kali menasihat, termasuk juga sering saya waktu saya masih aktif di MDI, PMD Kota Dumai dulu saya aktif. Sering. Kalau kita belum pas betul untuk itu, jangan diserang-terang yang bukan. Ya, yang bukan kita terang, jangan sampaikan saja yang kita tahu. Kita kadang-kadang gengsi karena kita tamatan luar negeri, kita gengsi takut dikata orang tak tahu. Imam Syafi'i saja kan sudah berkali saya katakan, apabila dia tidak mampu untuk menjawab, dia jawab ma'adri. Saya tak bisa. Tak gengsi dia. Atau orang kampung apa? Lain kalau I don't know, kata orang kampung. Aku tak tahu juga. Jadi tak malu kita mengatakan tak tahu. Kalau betul-betul tahu, daripada kita tahu tak tahu buat pandai-pandai kita. Itu jangan. Jadi jelas di dalam surah Maidah ayat 12 ada rupanya imam 12. Jadi kalau seandainya kita mengaku orang orang Syiah percaya imam 12, karena itu kita anggap perbedaan, berarti kita tak percaya imam 12, berarti kita tak percaya Al-Quran. Itu keliru besar namanya. Maka dari sini saya mengimbau, kita apapun bentuk pengajian orang, coba kita berusaha ya. Untuk para mubalik penting ini, para mubalik mau para ustaz, coba kita cari persamaan yang terdahulu. Jangan cari perbedaan, cari persamaan dulu supaya tidak jadi kesalahan besar. Kita tidak boleh sentimen dengan orang. Saya perhatikan banyak sentimen ini. Sentimen tidak boleh, argumen boleh. Itu saya himbau, nasihat buat kedua ustaz ini ya. Jangan kita argumen boleh, sentimen tak boleh. Kalau kita belum jelas, belum mampu itu, apakah Al-Quran ini banyak ilmunya yang harus kita ketahui. Tak tamat-tamat kita. Lalu kita memponis orang itu sesat, orang yang salah. Ini bedanya. Orang Syiah percaya imam 12. Kita bukan Syiah, berarti tak percaya. Kalau kita tak percaya imam 12, berarti kita juga keluar dari ajaran Islam. Jadi begitu maksudnya. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 12. Jadi kita harus jelas betul itu. Jadi bukanlah artinya imam 12 milik orang Syiah saja, keliru itu. Jadi kalau milik orang Syiah bukan kita. Kalau orang Syiah beriman pilih imam 12, kena kita takut dikata Syiah orang, berarti kita nentang imam 12. Berarti kita kafir duluan. Gitu maksudnya. Jadi masalah imam 12 itu bukan masalah orang Syiah, tapi semua milik orang mukmin sesuai apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran ya. Itu untuk nasihat saya buat was ya, jangan keliru lagi. Kalau kita tak jelas itu jangan dijawab dulu ya. Kaliman nasa ala kadri ukulihim, kita harus bicara kata Nabi sesuai kemampuan orang itu. Kalau kita tak tahu apa tu, jangan merasa malu lah, gengsi. Kadang faktor gengsi ni, jawab saja. Siapa bilang ni aku tamat di merokok tentu bisa jawab, malu ngata gengsi. Tentu tak boleh. Sedangkan Nabi saja, dia menganggap, ya Allah aku tak punya apa-apa, kau tak kau kasih aku tak bisa. Merendah diri, tawaduk. Tak apa-apa untuk mencari kebenaran. Kita tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu untuk was. Untuk berikut untuk ustaz yang kedua ini katanya mengatakan ini kalau orang tak percaya pada imam 12 berarti keluar dari jemaah imamiyah, bukan keluar dari Islam. Itu tak boleh juga. Sebab Al-Quran yang menegas. Kalau kita tak percaya imam 12, berarti kita tak percaya dengan Al-Quran. Itu aja. Itu yang paling penting. Jadi di sini saya menghimbau pada kedua pihak, banyak-banyak belajar. Saya bilang dulu, banyak belajar kerana ilmu Allah itu luas. Allah katakan seandainya kamu jadikan pohon-pohon jadikan pena, sedangkan air laut jadikan tinta, kering air laut itu kalau kamu ambil.
namun kalimat Allah tidak akan selesai. Maksudnya apa? Ilmu Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Oleh sebab itu, perbanyaklah kita bertawakal kepada Allah, banyak merenung diri. Kalau masalah yang kurang jelas, kita nanti harus banyak tabayun, ya. Tabayun kita. Kalau tak dapat nanti saya tabayun dulu, ya, gitu ya. Dari kedua pihak ini saya mohon maaf, bukan ada maksud untuk menyalah atau apa-apa, enggak. Saya sifatnya mengenengahkan masalah sesuai pertanyaan dari Pak Joko itu. Menengahkan masalah, tidak berpihak pada sini, tidak berpihak pada sana. Netral, yang benar tetap saya benar, yang salah tetap saya salah. Itu saja. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.